Diesis itu tentang drama olahraga yang menceritakan tentang generation gap, konflik keluarga gitu, dan juga perbedaan kelas gitu dari sudut pandang permainan biliar. Aku sempat tuh ngajak si coachnya buat kayak kita cari yang Bronx sih tempat main biliar gitu. Orang-orang masih main ceki gitu, masih main kartu gitu. Oh gini ya, buat rasain ambience-nya aja gitu. Hai sahabat Kompas.com, senang banget Ira Gita Sembiring balik lagi menemani kalian tentu aja dalam acara Hype Talk dan tempatnya ngobrol-ngobrol sama artis papan atas Indonesia. Dan hari ini spesial banget, kita kedatangan ada Mas Salman Aristo dan Kevin Ardilova. Boleh kasih tepuk tangan. Halo, apa kabar Mas? Baik. Ini aku manggilnya Mas Salman, Mas Aris. Aris aja boleh. Mas Aris, Ya. Mas Aris apa kabar? Baik. Kevin apa kabar? Sedang tidak baik sedikit tapi Mungkin bisa disapa dulu sahabat Kompas.com yang ada di rumah. halo. Ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang karya terbaru dari Mas Aris dan juga Kevin. Tapi sebelumnya aku mau nanya-nanya dulu soal perjalanan karir, nggak apa-apa ya Mas ya? Boleh. Ya, Kev? Boleh. Oke. Dari Mas Salman Aristo dulu deh. Mas Aris, bisa diceritain nggak sih perjalanan awal seorang Salman Aristo itu sebenarnya dimulai sejak kapan? Dan mungkin bisa diceritain Mas struggle-nya menjadi seorang penulis cerita gitu ya di Indonesia itu seperti apa sih? Kalau karir secara profesional mungkin 2003 kayaknya. Oke, udah 2003. 20 tahun ya Mas ya? Iya, benar. Persisnya 2003-2004 itu mulai profesional bekerja sebagai penulis skenario waktu itu awalnya. Kalau memulai mencoba untuk mendalami craftingnya itu dari 96 kayaknya. Ya ampun. 96 97 Saya waktu itu baru 3 otodidak. Otodidak waktu itu belajar, Oke. tapi baru masuk ke industrinya tahun 2003. 2003. Oke, itu waktu itu pertama kali langsung penulis skenario, Penulis skenario. sutradara atau apa Mas? Penulis skenario. Jadi Oke. berkarir sebagai penulis skenario sampai 2008. Oke. 2009 baru mulai jadi produser. Tapi ngedirect film pendek itu sekitar tahun 2004-2005 gitu. Tapi waktu itu belum jadi sutradara, itu baru mulai nyoba belajar craftnya penyutradaraan. Tapi kalau nulis skenario sampai 2008-2009 baru start jadi produser. Iya. Oke, ini menarik sekali Mas. Pengen tahu sebenarnya kalau struggle seorang penulis skenario atau penulis cerita di Indonesia itu seperti apa sih Mas waktu itu? Kalau waktu di awal justru malah persoalan standar craftingnya gitu. Jadi pada saat itu masih industrinya baru bangkit lagi gitu ya, di awal tahun 2002 lah, Iya, betul. 98, 99, 2002 tuh awal-awal bisa dibilang kebangkitan perfilman Indonesia setelah reformasi kan banyak ya. Iya. Salah satunya juga film yang bangkit banyak sekali setelah 98, tapi salah satunya adalah industri film gitu. Nah, pada saat itu tuh belum banyak bahan belajarnya gitu, bahan belajarnya. Jadi masih cari-cari betul-betul, internet juga masih belum yang terlalu masif seperti sekarang gitu ya, buku-buku belum ada. Jadi benar-benar otodidak dan benar-benar nyari sendiri, itu sih yang paling dasar. Tantangannya ada di sana waktu itu. Jadi dulu kalau misalnya penulis punya cerita atau ide tuh berarti keliling tuh Mas ke produser-produser atau gimana? Iya, kalau itu sih sampai sekarang masih. Oke. Kalau bagian itu sih masih, tapi yang kalau itu sih akan selalu terjadi seperti itu karena memang mekanismenya seperti itu. Pitching ketemu sutradara dan ketemu produser dan yang lain-lain. Tapi waktu itu memang lebih ke masalah craftingnya sendiri gitu. Kita belum punya benar-benar standarnya seperti apa gitu waktu itu. Masih gitu. meraba-raba gitu. Banget. Mana yang laku Ya. gitu ya Mas ya? Bahkan belum sampai ke taraf, karena kalau penulis skenario tidak ada hubungannya dengan laku atau tidak, itu produser yang akan menilai gitu. Tapi craftingnya, penulisannya, keilmuannya nulis skenario itu yang paling problem pada saat itu. Kalau dari Mas Aris sendiri sampai nulis ke berapa yang sampai akhirnya udah tahu nih formulanya ternyata? Wah, kalau itu sih sampai hari ini sih pasti bergerak terus ya, karena memang ilmunya sendiri juga bisa dibilang masih cukup muda gitu ya, dibandingkan dibandingkan kesenian yang lain, dibandingkan melukis gitu misalkan gitu. Bahkan skenario sendiri baru keluar
bentuknya tahun sekitar 1927 26 gitu. Skenario itu baru dibuat, dibentuk gitu ya, crafting keilmuannya itu baru mulai di situ gitu. Paling tidak craftingnya dulu gitu, baru menjadi sebuah praktik keilmuan tuh mungkin wah kapan ya gitu ya, ya sudah itu tuh tahun 50 40 gitu mungkin di Hollywood gitu ya, yang memang mengindustrialisasi film gitu ya. Jadi ilmunya masih sangat muda sebenarnya kalau dibandingkan dengan keilmuan yang lain. Jadi ya sampai hari ini masih terus berkembang gitu, evolusinya masih jalan terus gitu. Jadi ya format, pemahaman, apalagi bentuk medium juga nambah terus. Jadi kalau itunya sih masih terus jalan. Masih terus jalan ya. Oke. Ini menarik banget, tapi nanti kita akan nanya-nanya lebih dalam lagi tentang khusus cerita yang saat ini sebentar lagi akan dirilis ya Mas ya. Tapi sebelumnya aku mau ke Kevin Ardilova dulu nih. Silakan. Hai Kevin. Baik ya. Baik. Kalau Kevin sendiri perjalanan karirnya dimulai dari mana? Kalau aku ingat pertama kali kayaknya aku lihat Kevin tuh kalau nggak salah di film Bebas waktu itu. Tapi kalau dari kamu sendiri sebenarnya mulainya dari mana sih? Dulu karir profesional mulainya 2000 film ya, 2015 2016. Oke. Bebas itu 2017 kalau nggak salah. Oh, berarti sebelumnya berarti Syutingnya. udah pernah. Udah. Oh, Tapi film yang bisa dibilang ngasih jalan gitu untuk setelahnya itu Bebas. Gitu. Oke. Iya. Sebelumnya struggling gitu kan segala macam. Ikut casting gitu-gitu Casting sana kesini audisi gitu. Suruh pulang gitu. Besok balik lagi ya gitu. Tapi awalnya sebenarnya mulainya di TV dulunya gitu, di iklan. Terus main FTV gitu. Oh, itu umur berapa waktu itu? Itu masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Oh. Iya. Casting iklan gitu. Banyak juga sih yang mulainya dari iklan-iklan gitu. Tapi baru masuk ke film tuh 2016-an, 2015 gitu. Film pertama kamu tuh apa sih Kev berarti kalau boleh tahu? Judulnya Dear Nathan. Oh, Jeffrey Nicole ya. Oke. Kamu pertama kali di situ ya? Iya, jadi temen-temennya gitu. Iya. Weh gitu. Oke, sampai akhirnya abis ke TV, abis itu ke serial juga gitu. Belum, serial malah baru. Ini serial web kan? Yes, web series. Itu baru. Sejak COVID kemarin, bioskop tutup. Oke. Tahu ya, semua produksi banyak jadi serial. Akhirnya di situ mulai cobain serial sampai sekarang. Tapi kalau ngomongin struggle nih, kalau dari kamu sendiri waktu awal-awal berkecimpung gitu ya di dunia peran, apa yang paling bikin menantang gitu untuk masuk di dunia ini? Ilmu memerankan orang lain gitu. Setiap peran yang ku mainin aku jadi dapet hal banyak gitu tentang orang lain gitu. Karena proses perjalanan mencari karakternya juga kan lumayan ada gitu, ada waktunya. Di waktu-waktu itu sebenarnya yang paling dinikmatin karena di momen-momen seperti itu aku bisa tahu, oh nih orang-orang kayak gini nih ada nih gitu. Orang-orang dengan latar belakang seperti ini gitu. Cara dia menghadapi satu situasi dengan latar belakangnya dia punya gitu. Yang kayak gitu-gitunya sih yang pengen bikin aku haus terus gitu. Pengen coba yang lain lagi. Kalau kamu biasanya untuk memilih karakter itu biasanya berdasarkan apa, Kev? Maksudnya karena belum pernah atau memang yang bikin kamu tertantang atau apanya? Memilih project kali ya? Yes, memilih suatu film gitu ya. Aku sih yang pertama sutradara. Oke. Iya. Siapa sutradaranya? Gitu. Karena aku kan kerjanya sama sutradara di set gitu. Iya. Dan perjalanan itu. Jadi penting banget buat ketemu chemistry yang baik dengan sutradara gitu. Nomor 2 skrip sih pasti. Skripnya. Kalau soal ini film bakal laku apa enggak, aku nggak mikirin. Tapi kalau dari karakter, Kevin biasanya ada kayaknya gue pengen main karakter yang seperti ini atau pengen ngejar karakter ini. Kalau dari kamu ada nggak yang kayak gitu-gitu? Oh, sekarang? Banyak banget sih sebenarnya yang belum dicobain gitu. Cuman kalau buat spesifik pengen yang kayak gini, biasanya kalau dipengenin malah nggak dapet.
Iya, jadi nggak usah diomongin Iya, biasanya. iya. Yang mana yang datang terus menarik Iya, iya. langsung kamu pilih. Tapi kadang suka kayak lihat orang nih, ih ini orang lucu banget nih kalau difilmin, terus ada filmnya. Oh gitu. Iya, suka kayak gitu. Ya kalau karakter aku cocok gak di film kakak ya? Siapa tahu ada sih ya di Prime sebenarnya. Sebenarnya ini nih The Aces ini berapa bulan sebelum itu aku habis nonton ada Legend Philippine Evan Reyes. Mukulnya aneh-aneh gitu kan. Iya. Wah, ini orang keren banget nih gitu. Ada filmnya nggak ya, cari kan. Tiba-tiba Terus ada ini. ada. Nah, sekarang kita mau langsung masuk nih ke serial The Aces-nya ini. Ini aku bener ya, Pak? Bacanya The Aces. Iya, The Ah, Aces. oke. Iya. Oke. Mas Aris ini sebenarnya serialnya tentang apa sih? Kalau misalnya trailernya udah ada ya? Iya, sudah ada. Trailernya udah ada, terus mengangkat olahraga biliar. Iya, betul. Mungkin bisa dijelasin dulu ini tentang apa, terus ide awal ceritanya tuh dari mana sih, Mas? The Aces itu tentang drama olahraga yang menceritakan tentang generation gap, konflik keluarga gitu, dan juga perbedaan kelas gitu dari sudut pandang permainan biliar gitu. Itu kalau boleh disimpulkan tuh itu gitu ya. Dan kalau mau ditarik lagi kenapa biliar gitu ya. Ide awalnya tuh dari pada sekitar tahun 2013, 2014 itu gue lagi sedang berusaha untuk mencari sesuatu yang baru pada saat itu. Jadi pada saat itu medium berdatangan, OTT sudah mulai ada di gerbang pada saat itu gitu lah ya, mulai mau masuk gitu ke industri audiovisual Indonesia gitu. Kayaknya gue mau nawarin apa ya gitu, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang fresh gitu. Karena sudah pernah mengerjakan drama olahraga, dan buat gue olahraga itu adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya di peradaban gitu. Secara sederhana gue bilang olahraga itu adalah dimana kita belajar soal sportivitas dan bagaimana mengasah rivalitas dengan fair gitu. Karena bentuk tidak fairnya adalah perang gitu. Betul gitu. Sekarang baca headline Indonesia membantai Filipina itu kalau tidak dalam konteks olahraga kan lain ceritanya kan. Tapi olahraga bisa membuat itu menjadi ada di playing field yang fair. Itu satu gitu. Makanya gue selalu tertarik dengan olahraga. Sebagai seorang pencerita. Kedua, dramanya udah jadi gitu. Nggak perlu diapa-apain tuh, olahraga itu punya drama yang sudah sangat luar biasa sekali. Tentang obsesi, tentang rivalitas, tentang perjuangan, macam-macam lah ya gitu ya. Menabrak batas-batas fisik dan mental gitu. Nah, kayak drama olahraga menarik. Nah, kenapa biliar? Karena gue tertarik biliar dari sekolah lah gitu, dan dari waktu itu SMA, dan pendekatannya agak lumayan sesuai dengan stigma biliar yang ternyata masih ada sampai sekarang gitu ya kan. Lekat dengan judi, alkohol, perempuan dan yang lain-lain gitu ya, dunia malam segala macam. Ya gue pertama kali kenal biliar juga waktu itu juga bolos gitu. Ya kan, sekolah gitu diajak bolos, terus diajak tempat biliar, tapi lama-lama gue tertarik dengan permainannya karena buat gue ini menarik sekali ya gitu. Ini fun, di satu sisi penuh dengan berbagai macam kemungkinan, seru gitu ya, bisa bikin bola kemana-mana arahnya, tapi di satu sisi ini skillnya luar biasa sekali gitu. Ini presisi banget gitu. Jadi kayak ada dua wajah yang buat gue menarik sekali gitu. Layernya tuh asik banget gitu. Di satu sisi olahraganya identik dengan sesuatu yang penuh tekstur gitu ya, gritty gitu, tapi penguasaannya sangat presisi sekali gitu. Jadi kayak penggabungan antara otak kiri otak kanan yang kayak gitu-gitu tuh. Buat gue tuh kayak waktu itu ngerasanya jadi kayak gitu. Jadi wah ini menarik sekali biliar, dan gue mendalami akhirnya waktu itu main terus gitu ya, karena suka gitu lah jadinya. Terus lama-lama ketika makin dewasa, refleksinya adalah itu dunia cerita yang sangat menarik sekali pada titik itu. Terus gue bikin gitu deh. Dan buat gue tuh akhirnya biliar itu kayak satu meja dengan jutaan takdir gitu, one table million destinies gitu buat gue gitu. Jadi wah ini bisa jadi start cerita yang menarik sekali. Awalnya sih dari sana. Nah perjalanannya dari 2014 itu tuh jadi semacam kayak baby project lah gitu ya, project kesayangan gue yang selalu gue bawa gitu. Terus ditawarkan dan dia ketemu jodohnya sama Prime Video gitu. Ini jadi sebenarnya ceritanya udah dari 2014 2013 decknya udah ada gitu. Oke. Mungkin yang belum maksudnya kayak semua orang udah tahu kalau misalnya Mas Aris ini adalah penulis skenario dari Garuda di Dadaku ya Mas ya. Iya betul. Ya jadi memang ini adalah berarti drama olahraga kedua ya Mas. Iya betul. Gitu. Emang pengen maksudnya pengen dikualifikasi sebagai kayaknya yang
expert banget nulis drama olahraga atau gimana Mas? Nah itu tadi, awalnya dari itu tadi karena olahraga adalah buat seorang pencerita itu wah luar biasa ya, lumbung yang sangat luar biasa sekali gitu. Dan ya gue menyukai olahraga gitu, walaupun mungkin lebih kepada penikmat gitu ya kan. Tapi kalau bola main, biliar main gitu. Tapi nggak bener-bener kepingin jadi atlet justru malah. Mungkin bola waktu itu iya, tapi akhirnya kan geser tuh gitu. Ya kan masih kecil banget waktu itu. Jadi tapi olahraga itu selalu menarik, selalu menarik perhatian gue. Jadi dan jadi bagian besar gitu di dalam kehidupan sehari-hari gue juga gitu. Iya. Jadi ini kayak apa namanya harus nonton nih kayaknya ya setelah Garuda Dadaku dan ada di Aces ini. Nah kalau Kevin sendiri di serial ini berperan sebagai apa, Vin? Namanya Q. Oke. Dia ini pebiliar pinter, jenius gitu, ambisius, yang berasal dari menengah ke bawah gitu. Terus dia jenius dengan segala kelebihannya dan kekurangannya juga gitu. Kayak gitu aja deh. Terus spoiler. Di sini tuh berarti kalau aku nonton trailernya ya, berarti kamu tuh rivalan sama Emir ya, sama Emir. Iya. Si Emir siapa? Sebagai siapa? Dharma. Sebagai Dharma. Dharma Triasmana nama karakternya. Oke. Nah, kalau dari Kevin sendiri pendalaman ini sebelumnya kamu emang suka biliar atau ketika di film ini harus kursus, harus belajar dulu atau gimana, Vin? Dulu terakhir main biliar masih sekolah kayaknya, masih SMA gitu. Berarti memang pernah sering gitu ya? Dulu, oke. Ya, 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu gitu. Cuman udah nggak pernah main lagi, lupa caranya, terus dapet ini. Kita ada pelatihan gitu, kita ada workshop 3 bulan gitu sama memang coach gitu yang disediain sama Mas Aris gitu. Itu sangat membantu sekali selama 3 bulan itu gitu. Kebetulan kita juga dapat coach yang baik gitu, dia bisa mengajarkan dengan baik gitu. Bukan cuma jago tapi dia ngajarinnya tuh bagus gitu, bikin kita jadi bisa main gitu. Dan bukan cuma teknis tapi jiwa soulnya juga dia ajarin gitu. Kebetulan si Q ini kan karena menengah ke bawah ya, jadi dia ya mainnya di kampung, di pasar gitu kan. Nah aku sempet tuh ngajak si coachnya buat kayak kita cari yang Bronx yuk, tempat main biliar gitu. Orang-orang masih main ceki, gitu, masih main kartu gitu. Oh gini ya, buat rasain ambience-nya aja gitu. Itu berdua tuh sama dia tuh didampingin waktu itu. Ya, gini. Itu gimana, Vin? Maksudnya tantangannya apa untuk selain kamu juga harus berlatih ya untuk menunjukkan kalau kamu emang bisa main biliar. Terus pendalaman karakternya si Q ini seperti apa? Sambil ngerasain itu, aku datang ke beberapa tempat biliar yang udah yang gak ada AC-nya gitu kan. Terus karpetnya udah bolong-bolong gitu, sambil ngopi, ngerokok gitu kan, main gitu. Terus ngeliat orang-orangnya yang ada yang kutangan doang main kayak gitu-gitu. Itu ngebantu banget sih. Dan untungnya nyarinya nggak sulit. Itu masih banyak di Jakarta tuh masih cukup itu kamu banyak. Kemana aja? Mungkin bisa ke pasar apa gitu di daerah Jakarta mana? Tahu tuh si coach tuh yang bawa waktu itu. Iya, aneh-aneh lah tempatnya. Dia tahu aja lagi. Iya, terus ya gitu sih. Jadi 3 bulan itu kepake banget. Oke, tapi itu berarti datang untuk pengen ke tempat-tempat yang di pasar gitu. Itu berarti dari kamu ya? Iya, dari sini. Oke. Mas Aris, ini kan ada Kevin, ada Emir gitu ya. Kalau dalam pemilihan pemain sendiri, Mas Aris terlibat atau memang kasih suggest gitu, misalnya yang ini aja gitu kalau dari? Iya, karena posisi gue kan sebagai kreator ya. Jadi kalau di series tuh kreator itu tuh yang menginisiasi semuanya gitu. Keputusan kreatif finalisasinya lewat gue gitu. Nah, ketika menentukan pemain ini tadinya memakai modal ngerjain drama olahraga yang sebelumnya gitu ya, Garuda Dadaku gitu. Waktu pada saat itu gue sama co-produsernya waktu itu Mbak Santi Harmain tuh, ini kita mau nyari pemain anak lagi waktu itu kan, pemain anak yang bisa main bola kita ajarin acting, atau aktor anak yang kita ajarin main bola pada saat itu gitu. Akhirnya kita memilih casting pemain bola yang
diajarin acting, tapi kita beruntung sekali ketemu Emir gitu pada saat itu, yang juga ternyata bakat actingnya juga ada. Nah, ketika di DSS ini gue duduk bareng sama sutradaranya, sama Ipung gitu, sama produser-produser yang lain di Wahana Kreator. Nih kita mau gimana nih sekarang pendekatannya? Mau cari pemain biliar yang kita ajarin acting, atau pemain yang kita bermain biliar gitu. Ngelihat timeline waktu pada saat itu gitu, akhirnya kita mengambil keputusan untuk, walaupun ceruknya jadi sempit gitu ya kan, adalah aktor yang bisa main biliar. Gitu, aktor yang bisa main biliar. Nah, itu petualangannya dimulai dari sana. Nah, tapi sebelum ke sana, yang dilakukan pertama kali adalah untuk menyiapkan itu adalah tadinya mencari coach yang tadi Kevin cerita, namanya Andy Wisuda gitu. Sekarang kayaknya udah jadi seleb jadi seleb biliar kayaknya. Ada di podcast biliar, ada di mana-mana sekarang kalau dicari Andy Wisuda. Nah, awalnya di kepala gue masih sebagai coach gitu. Tapi ketika mulai development skenario dilakukan, ketemu dengan berbagai macam entitas di ekosistem biliar, ternyata juga seru sekali, makanya menambahkan banyak hal gitu ke dalam cerita pada saat itu. Berpikir untuk ini nggak bisa cuma sekedar jadi coach, dia harus jadi koreografer gitu. Jadi betul, kita menyebutnya akhirnya koreografer biliar, entah ada apa enggak di profesi gitu ya. Jadi kita bilang, ya lu harus bantuin kita coach sebagai koreografer biliar, bukan cuma sekedar ngelatih doang nih. Karena siapa yang mengerjakan adegan-adegan biliarnya? Karena di ASIS ini visi gue adalah biliar sebagai setup dari cerita gitu. Ini kalau dari segi penulisan gitu, biliar adalah konflik, biliar adalah resolusi gitu. Jadi ini tuh tentang drama biliar memang. Jadi bahkan di meja sendiri posisi bola itu bagian dari cerita. Nah, itu siapa yang kompos kan gitu kan gitu. Nggak harus dikompos dengan sangat profesional kan gitu. Lalu bagaimana pemain karakter menyelesaikan problem yang ada di meja itu, karena itu bagian dari cerita. Wah, ya nggak bisa nih, kita harus bikin dulu. Jadi gue ketemu Coach Andy itu dari September sebenarnya, dan udah mulai mengkompos adegan dan segala macam gitu. Kevin ketemu tuh sekitar Januari ya, Desemberan lah ya. Desember gitu. Pemain baru masuk di sana setelah koreografinya jadi dulu. Jadi hampir, kalau Ipung sutradaranya bahkan bilang ini kayak ngerjain film action, tapi plus tantangannya, karena kalau bahasanya dia adalah kalau action pemain bisa orang gitu maksudnya. Bisa disuruh bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Bola biliar siapa yang mengendaki, siapa yang mau merintahin, dia mau mental ke kiri, kamera ditaruh di sini, mukulnya salah mental ke kiri dia. Itu challenge-nya kan gitu. Nah, itu yang jadi seru dan jadi tantangan yang pada saat itu. Jadi kita bikin dulu koreografernya, kita cari dulu, ketemulah dengan Coach Andy. baru habis itu pemain seperti apa yang dibutuhkan. Jadi, nah ini menarik kalau pertanyaan casting. Yang ikut casting dia juga ikut menentukan casting pada saat itu gitu. Jadi kayak ini dilihat sembari kan istilahnya di-assess sama dia. Kevin, Emir, siapa di-assess tuh, dia ngelihat tuh megang sticknya gimana, nanti gue dikasih infonya. Nah, yang ini udah lumayan, yang ini masih jauh nih, yang ini masih perlu lama, yang ini nggak cukup nih kalau 3 bulan. Nah, itu dia juga ikut menentukan gitu. Karena time frame kita begitu tuh, kita punya time frame yang kayak begitu gitu. Ya beruntung banget gitu ketemu Kevin, ketemu Emir gitu, 2 orang ini kan kalau dari segi karakter kan ini kan 2 jenius biliar gitu. Satunya pembangkang yang tidak terduga, Q, satunya lagi adalah perfeksionis yang metodis, Dharma gitu ya, dimainin sama Emir. Itu ketemu di dalam sebuah pertaruhan takdir gitu, di dalam sebuah kompetisi yang menentukan hidup mereka gitu. Jadi ya ini harus jadi dong gitu. Nah, ditambah lagi awalnya ketika 2013-2014 itu gue berpikir untuk wah gimana ya caranya biar ini mudah dikerjakan. Tadinya berpikir untuk banyak memakai trik audiovisual, trik kamera dan yang lain-lain gitu. Oh, mau bikin ada CGI, ada garis bolanya biar penonton gampang ngikutin ininya gitu ya kan. Tapi ketika mulai riset, mulai nulis, ketemu nama-nama yang tadi sempat disebutin juga sama Kevin, Efren Reyes gitu ya. Beberapa legenda-legenda biliar yang lainnya gitu. Ketika lagi ngeliat Steve Davis dan yang lain-lain, terus kayaknya jangan deh. Ketakjuban, the wonder of orang awam ngelihat biliar itu tuh kan karena itu gitu, bukan karena trik kamera dan yang lain-lain gitu. Nonton aja silahkan teman-teman gitu ya, Google aja atau cari aja di YouTube gitu, the best pull shot in the history gitu, misalkan ada 30, ada berapa gitu. Awam aja nggak ngerti, nggak usah ngerti biliar, tonton aja videonya, teman-teman pasti akan merasakan the wonder of gitu. Kok bolanya bisa begitu ya, kok bisa belok ya, kok bisa lompat ya. Nah,
Gue begitu ketika mempresentasikan ini di dalam sama teman-teman di Wahana Kreator, teman-teman marketing apa dan segala macam gitu ya, bukan dari cuman yang segi kreatif. Gue memperlihatkan video dulu dan gue bilang ini yang mau gue bikin. Kalian harus, penonton harus bisa setakjub itu nanti. Pernah waktu itu pas lagi presentasi itu ada yang nyeletuk, bolanya dibayar kali itu bisa sampai belok gitu. Jadi ketakjuban itu yang mau gue kejar. Nah, konsekuensinya kan pemainnya harus beneran bisa ya. Betul. Gitu. Nggak bisa pakai trik kamera pukul cut away dipindahin bolanya masuk gitu ya kan. Nah, kejadian lah nanti mungkin bakalan masuk, nanti Kevin bisa nambahin. Kejadian lah ada 30 take gitu. Kan gitu. Ada yang satu, ada yang udah bisa tapi ternyata tahu-tahu diulang karena ternyata bukan kesalahan pemain tapi ekstras yang di belakang nggak continuity gitu, kita harus ngulang gitu. Ada yang ketawa gitu padahal harusnya dia nggak ketawa, ngulang lagi gitu padahal tadi udah bener pukulannya. Itu yang tantangan yang menarik banget sih gitu. Karena memang kalau boleh cerita sedikit, ketika gue sama teman-teman produksi gitu, sama desainer, production designer, sama sutradara, sama Ipung, sama teman-teman yang lain, sama DOP gitu, mencari referensi, kan pertanyaan dong. Iya. DSK gitu ya, DOP-nya gitu ya, Kang Asep gitu, production designer-nya Ipung, bertanya dong ke gue, ini referensinya apa? Referensinya film apa? Paling tidak kan gitu ya. Ketika nyari ke Indonesia, nggak ada. Ini kan berarti pertama ya Mas? Boleh dibilang begitu, yang mengulik biliar dengan sebegininya gitu ya. Tapi memang mau nggak mau akhirnya referensinya luar. Dan itu pun juga Color of Money yang tahun 80-an gitu. Paling dekat adalah Red Pack-nya, ceritanya Steve Davis itu gitu. Jadi, tapi luar lagi-lagi gitu. Manusianya bukan manusia Indonesia gitu. Ini gimana ya, problemnya bukan problem Indonesia. Nah, bagaimana membuatnya? Nggak ada teman yang bisa ditanya, nggak ada teman filmmaker yang bisa ditanya. Lu dulu ngerjain ini gimana sih? Kalau kan biasa kan begitu ya, kita kan saling bertukar informasi dan lain-lain. Kalau umpamanya action gitu, mungkin bisa nanya sama siapa gitu, bisa nanya ke Timo, Joko gitu misalkan gitu. Lu kemarin bikin adegan horor begini, bikin ini gimana gitu. Ini nggak ada. Kita nggak bisa bertanya gitu. DOP, gue nggak bisa nanya ke DOP yang lain gitu. Ini gimana cara mengerjakan ini? Ya termasuk mungkin Kevin dan Emir gitu, bagaimana kalau disuruh musikal, dance gitu, action gitu kan belajar gitu ya. Dan yang menariknya dari biliar itu kan itu tadi ya, bahwa nggak bisa bohong, nggak bisa ngeles gitu orang gitu, nggak bisa tuh bilang gitu, ketika mukul salah terus maksud gue tadi gue mukul bolanya ke kiri, nggak bisa. Seperti yang ada di seriesnya nanti gitu ya, bola biliar, bola putih nggak pernah bohong kata Kyo, bener. Lo mukulnya ke situ ya akan mentalnya ke situ gitu, nggak bisa tuh, nggak bisa nggak presisi gitu, nggak presisi ketika melakukan sesuatu, tapi kemungkinannya ada berjuta-juta gitu di satu meja itu gitu. Itu sih. Wow, menarik sekali. Berarti untuk yang kalau balik lagi ke casting tadi, berarti Kevin pertama kali untuk screen testnya tuh harus main biliar dulu ya? Iya, megang stick. Dia nggak sadar aja tuh disuruh megang stick dan segala macam tuh. Megang dulu gitu cara megangnya. Dikasih, kita taruh propsnya, kita adain gitu. kita sampai akhirnya belum main. Baru pegang doang. Ada stick gitu. Terus bawain karakternya sambil megang-megang stick gitu. Tapi nggak bilang sih, cuma ditaruh doang. Ditaruh doang. Terus karena gue lihat kan, jebakan ini. Gue mainin aja gitu. Iya. Oke, terus selama proses syutingnya gimana, Vin? Mungkin bisa ceritain tuh yang take 30 kesulitannya apa? Selama proses syuting di sana mungkin bisa diceritain. Iya, benar-benar ditungguin. Semua orang di sana belajar sabar gitu. Oke. Dan kalau adegan-adegan yang lagi sendiri nggak apa-apa lah. Kalau yang lagi turnamen kan yang nonton banyak ya. Dan di situ kan penontonnya ada ekstras gitu, pemain harian gitu ada berapa banyak gitu, 50 apa berapa, nontonin kita yang 30 kali nggak masuk. Lama-lama kan pressure juga ya. Iya, benar. Tapi sekalinya masuk kayak nonton Piala Dunia. Oh gitu. Gitu. Dan kita pas lagi itu ngerjainnya juga pas lagi Piala Dunia lagi. Iya. Jadi excitementnya itu kayak gitu. Jadi ditungguin karena ya waktu itu kan gitu. Ipung juga nanya waktu itu perjanjiannya 3-4 kali nyoba Astrada nih, tim asisten sutradara 3-4 kali nyoba udah kita pakai teknik cut away. Dipukul bolanya masuk sini. Tapi ya gua sama Ipung kan gitu. Bisa nih. Gimana Ipung?
Tanya masih ada waktu nggak? Ya udah tungguin aja. Dan itu 30 itu tuh bahkan bukan beneran nyobain terus-terusan 30 nggak, kita breakin dulu. Oke, pemanasan dulu, rest dulu. Take yang lain dulu, take yang Oh, lain take yang dulu, lain dulu, oke. take yang lain dulu, terus balik lagi, terus take lagi, nyobain lagi gitu. Iya. Aduh, pusing gue ngerokok dulu ya. Gak masuk asli. Balik lagi. Iya, bagus. Karena memang sama-sama apa ya semangatnya ya. Ketika ditanya gitu misalkan gitu, gue nanya nih sama Kevin nih waktu itu, Astrada atau sutradara nanya gimana, jawaban dia juga ya cobain gitu, karena memang kita sama-sama udah jatuh cinta banget sama ide bahwa enggak, ini tuh harus real gitu. Ketakjuban itu tadi tuh harus bener-bener bisa dilihat sama penonton kayak gitu. Kita ketika ngelihat jump shot gitu dilakukan sama Kevin atau safety yang dilakukan sama Emir tuh emang bener-bener gitu. Efeknya tuh begitu gitu. Dan gue yakin nanti penontonnya pasti diulang tuh habis Iya. nonton. Ini shotnya berubah nggak nih? Iya. Ternyata enggak kan? Ternyata Wah, enggak. anjir orang aslinya nih. Iya, Dan kayak beneran gitu. shotnya beberapa yang memang bukan beberapa ya, semua shot yang penting gitu. Itu kita ngambilnya kelihatan kok gitu, lebar gitu, frame-nya gitu. Jadi nggak yang close up terus nggak. Gak ada, berarti Long gak ada take stuntman gitu. ya? Gak ada stuntman ya? Nggak Vin? ada. Sama sekali ya, semuanya dilakukan sendiri. Betul. Oh, keren. Tapi ya belajar sabar. Belajar sabar. Itu yang 30 take itu berapa lama itu? Waduh, udah nggak Dari kalau jam berapa sampai jam berapa? karena kita pecah gitu. Jadi kita oke. pecah waktu itu. Jadi sore terus akhirnya kita lihat ambil adegan yang lain dulu, terus akhirnya malam baru kita ulang lagi adegan yang tadi gitu. Tapi itu pun karena itu pukulannya sulit banget. Iya. Sulit banget. Yang 30 Pukulannya sulit take itu. banget. Dan itu tuh memang sebenarnya juga udah di challenge gitu. Gue tuh udah berkali-kali di challenge terus-menerus gitu. Yakin nih, ini yakin nih mau begini nih gitu ya. Ya gimana dong gitu. Ini ceritanya tentang itu gitu. Dan akhirnya ya gue beruntung sekali punya pemain dan kru yang mau juga memperjuangkan itu sehingga akhirnya bisa. Iya. Tapi nggak nambah hari kan mas ya? Nggak, Oh, lumayan. kita ini luar biasanya. Gua ini apresiasi buat semua teman-teman oke. pemain dan yang lain-lain. Justru malah kita kurang sehari dari target dengan wow. challenge yang sebegitu besar. Iya, Kita iya. bikin turnamen setengah dari series ini season 1 insya Allah. Mudah-mudahan ada season 2-nya. Amin. Itu setengahnya itu kompetisi. Kebayang kan gitu. Iya. Ekstra stadion hampir dibilang Kevin 50 itu 100 gitu. Itu dikontrol dengan sedemikian rupa sehingga kita waktu syuting sehari kurang sehari. berkurang Wow, sehari. Keren. Kadang jam 6 udah kelar, jam Iya. 8 malam udah kelar gitu. Iya. Sehat syutingnya. Syuting sehat. Nggak sampai berhari-hari sampai Iya. kurang tidur gitu nggak ya? Iya. Wah bahaya. Kalau gue waktu itu gini, bukannya masalah taruhlah iya syuting sehat itu adalah target untuk syuting apapun ya. Iya. Apalagi ini mau disuruh ngulang-ngulang terus pemainnya baru kecapean syuting jam 3 terus jam 5 udah calling ya bubar. Nggak bisa ya. Nggak bisa juga. Ini tuh memang nggak bisa. We cannot afford gitu untuk ya situasi cerita yang ini juga nggak bisa afford tuh syuting sampai ngepus kayak begitu. Keluar jam 3 paginya adegan jam shot. Iya aduh. Wah, tangan Bolanya geter-geter. kemana-mana. Jamnya kemana tuh? Mau tidur. Oke, nah Kevin kan di sini kan berarti banyak adu aktingnya sama Emir. Itu gimana bangun rivalitasnya gimana? Apa namanya punya waktu khusus nggak untuk akhirnya bangun chemistry atau supaya bisa kelihatan gitu rivalitasnya? Gimana ya? Sebenarnya nggak sebanyak itu juga sih barengnya. Itu pas kita lagi bersinggungan aja gitu. Oke. Kita sedang berkompetisi gitu. Sisanya ya dia dengan dunianya dia, si Kyo dengan dunianya gitu. Jadi rivality-nya kalau ditanya gimana dibangunnya ya kita fokus sama problem masing-masing aja gitu. Problemnya dia dan problemku gitu. Jadi ketika temuin di satu situasi, di satu adegan dengan karakter yang kita sama-sama udah pegang, jadi gitu. Okay. Jadi kalau ini rivality-nya gimana dibangunnya nggak ada sih. Berarti pas lagi belajar atau workshopnya itu bareng atau beda-beda sama Emir? Ada yang bareng, kadang beda jamnya gitu. Oke. Tapi yang pasti kita selama 3 bulan itu workshop biliar sambil reading. Sambil persiapan ya. Jadi nggak cuman main aja gitu ya, tetap itu, ada pembangunan iya, ininya. itu cukup melelahkan sih sebenarnya. Karena pagi nih jam 9 reading gitu sampai jam 4 sore, sampai jam 5 sore. Ntar jam 6-nya lanjut latihan biliar sampai malam. Gitu. Dan kita kan latihan ya, bukan main biliar gitu. Latihan tuh kayak satu posisi 100 kali, Vin.
sampai bener gitu. Iya. Kayak gitu. Sampai benar-benar Sampai oke gitu ya. Misalkan bolanya berhenti sampai benar-benar berhenti gitu. Oke. Iya, kalau nggak boleh pulang. Itu coachnya begitu tuh. Kalau belum syuting nggak apa-apa begitu ya Mas ya. Kalau udah syuting nggak bisa. Tapi ini 3 bulan ini berarti emang didesain, maksudnya dari Mas Aris sendiri. Dari awal. Jadi itu berdasarkan konsultasi dengan ekosistem biliar dan terutama sama Coach Andy. Ini berapa lama yang lo butuhin gitu, Coach? Butuh berapa lama gitu untuk ngelatih orang bisa memainkan koreografi yang udah kita bahas gitu beberapa bulan sebelumnya gitu. Ya dia bilang 3 bulan. Oke. Mas Aris, sebenarnya kalau misalnya kita ini kan ada selain mengangkat biliar gitu ya, ada dramanya juga. Tapi sebenarnya message apa yang mau disampaikan Mas Aris dalam serial ini? Seperti biasa drama olahraga gitu ya. Olahraganya menjadi bingkainya, sementara sebenarnya ceritanya adalah tentang konflik keluarga, tentang perbedaan pandangan generation gap antara ayah sama anak gitu. Yang uniknya selain ini dipotret dari dunia biliar, perbedaan kelas gitu. Yang menarik adalah konflik antara bapak sama anak, dua sudut ini. Q bermasalah dengan punya konflik dengan bapak angkatnya, Dharma juga punya konflik dengan bapaknya gitu ya. Tapi dua-duanya sebenarnya ada di dunia yang sama. Nah itu yang menarik gitu. Gue mencoba untuk memotret gitu di sini gitu bareng-bareng semuanya gitu sama teman-teman itu untuk melihat bahwa perbedaan itu belum tentu misalkan anaknya menjadi seniman, bapaknya kepingin jadi anaknya megang perusahaan. Enggak, ini dua-duanya sama-sama di biliar. Tapi kalau beda ya beda aja. Kalau umpamanya tidak mau saling memahami satu sama lain dengan tepat gitu memahami, melihat, menjembatani perbedaan antar generasi yang sudah pasti terjadi, ya tetap aja bisa terjadi konflik gitu. Dan bagaimana mereka berusaha untuk resolve gitu ya kan. Dan sportivitas itu ternyata bukan cuma ada di dunia olahraga, di semuanya. Dalam berkeluarga, di dalam hubungan pertemanan, persahabatan, percintaan dan yang lain-lain. Being sportif itu tuh ternyata adalah value yang sangat penting sekali. Iya. Itu yang memang selalu kita dapat ketika baik dalam olahraga dan itu bisa diinin ke kehidupan. Betul. Itu yang diajarkan dunia olahraga ke kita semua. Oke. Boleh kasih tepuk tangan dulu Mas. Iya. Nah ini kalau boleh tahu ini ada berapa episode Mas, dan mungkin bisa dikasih tahu tayangnya kapan dan di mana bisa ditonton di mana gitu. Ada di Prime Video. Mulai ini tanggal 21 Desember 4 episode pertama, lalu berikutnya ada di 28 Desember. Oke. Ada alasan khusus nggak sih Mas bisa dibagi 2 dari segi cerita, misalnya memang ada dibagi pas nanti yang terakhir itu kayaknya ada klimaks atau apa gitu. Ini sepertinya ini strateginya Prime Video untuk, karena ini 8 episode gitu ya, mungkin dia membelah ini midpoint gitu ya, di tengah cerita gitu, sehingga mungkin bisa membuat penonton jadi makin penasaran gitu ketika 4 episodenya lagi ditaruh di belakang. Gitu. Oke, mungkin terakhir Kevin atau Mas Aris bisa kasih tahu ke sahabatkompas.com kenapa sih kita harus nonton film The Aces ini? Serial The Aces ini. Karena ini fresh, segar gitu ya, melihat drama kehidupan dari sudut pandang yang fresh, dari sudut pandang dunia biliar, di mana keputusan itu diambil berdasarkan tanggung jawab kita sendiri gitu ya. Biliar mengajarkan itu, tapi ini juga dipakai untuk melihat bagaimana ayah anak laki-lakinya berkonflik, rivalitas antar dua jenius gitu ya, dan tentu juga drama-drama kehidupan yang lain gitu. Oke, Kevin mau nambahin? Sama sih, mungkin tambahannya ini dibuat dengan hati-hati banget gitu sama para pembuatnya gitu, dan pakai hati gitu. Kita sama-sama pas ngerjain ini pengen ngasih tahu orang gitu bahwa olahraga ini seperti ini gitu, dan konflik-konflik di antara karakternya juga penting untuk dibahas gitu. Itu sih. Oke, tepuk tangan sekali lagi, terima kasih buat Mas Aris dan Kevin. Nah selanjutnya kita mau main games dulu ya. Boleh. Mas dan Kevin. Ini gamesnya gampang banget. Jadi nanti akan ada potongan gambar dari trailer. Nah terus nanti akan ada pertanyaannya, silahkan dijawab. Oke, kita mulai ya, game adu fokus ya. Oke, gambar yang pertama. Oke, diingat baik-baik dulu Mas dan Kevin. Oke, selanjutnya pertanyaan, apa warna tempat selotipnya? Gua ngeliat itu lagi, gue ngeliat yang lain. Aduh fokus. Apa warna tempat selotip?
Ayolah gue yang syuting. Iya, lo yang deket tuh, gue jauh. Kalau Apa tadi kan kita cetak kayaknya sangat detail ya, gambarnya harus ini. Nah, apakah ingat? Gue inget angka hadiahnya tuh tadi gue liat 150 juta. Coba Apa, dijawab putih? dulu aja Mas. Putih. Kalau Kevin? Tempatnya Iya, tempat selotipnya. Oh, tempat selotip ya. merah kayaknya. Merah. Iya, Merah, apakah merah? Benar, jawabannya adalah biru. Oke, ini baru pertama ya, masih pemanasan. Oke, selanjutnya. Oke, ini gampang nih, kayaknya nggak terlalu banyak nih ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Apa barang yang dipegang sama Raninya? Oh, foto. Foto, bener? Apakah benar? 1, 2, 3. Oh, fotonya di dalam. Iya, fotonya di dalam. Cuman foto. Oh, iya, gitu. di skrip cuma foto. Nih Ipung Ternyata nih yang di situ nambahin nih. Iya nih, Taruh iya buku nih. Ipung yang nambahin nih di dalam Oke. buku fotonya. Yang ketiga, oke. Aduh, Nah, mana banyak ini banyak. harus lagi inget orangnya. nih, harus inget nih. Siap, 1, 2, 3. Berapa jumlah Iya, orang yang elah. terlihat? Waduh, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7, benar. 7? Benar? Apakah benar? 1, 2, 3? Kelebihan 1 kita. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, iya. Ini Nah. ada Bang Muk di belakang itu lagi ngintip. Iya, iya benar. Di dalam itu pintu. Oke. Ya. Oke, next. Nah, Aduh, ayo diinget-inget dulu ya. 2. Oke, BTW siap. itu coach kita tuh. Nah, itu dia tuh Oh, Coach yang Andy tuh. belakang ya? Iya, Yang jadi jadi wasit. Oh, oke. Yuk, next. Siapa yang skornya 0? Dharma atau Ricky? Dharma. Dharma, bener, bukan Ricky. Oke, coba 1, 2. Oh iya ada ya. Saya nggak nge. Oke, next. Aduh. Oke, siap. Wah, ini scene one take. 1. Berapa jumlah galon yang terlihat? Galon nih. Emang ada galon ya? Oh, galon deket itu deket pintu. Enggak. 3 deh. Galon 3. Oke, Oh. Kevin mau sebut angka? 4 kayaknya. 4. Dia kayak langsung mikir banget gitu ya. Coba 1, 2, 3. Aduh. Oh, di situ Gue galon. aja nggak lihat tuh galon. Sama aku juga. Oke. Sekarang ini emang mengecoh sekali ya permainan ini. Next. Wah, Nah, ini banyak banget ini. ini banyak banget lagi nih. Bola ada berapa tuh? Oke, siap. 1, 2, 3. Apa warna bingkai foto di paling kanan? Coklat. Coklat. Oke, Kevin. Gold kayaknya. Gold. Nah. Oke, 1, 2, 3. Oh, Kevin benar. Iya, coklat itu. Iya, benar juga sih. Oke. Yeay. Terima kasih banyak buat Mas Salman Terima kasih. Aristo dan Kevin Ardilova yang udah mau ngobrol-ngobrol soal serial terbarunya. Terima kasih, semoga serialnya nanti ketika tayang banyak yang nonton. Amin. Dan mungkin nanti akan ada season-season berikutnya. Amin. Oke, mungkin itu saja dari kami ya. Saya Ira kita pamit, sampai ketemu lagi di Hard Talk berikutnya dan maju terus perfilman Indonesia.